Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan rasa bertuhan dan berpikir tentang Tuhan. Mata kepala, mata akal, mata hati dan rasa. Dalam kita merasakan kebesaran Tuhan, mata kepala sebagai muqaddimah, pendahuluan untuk penglihatan selanjutnya. Adanya gunung, laut, sungai, dan lain-lain terlihat wujudnya dengan pandangan mata kepala. Setelah pandangan mata melihat wujudnya sesuatu, kalau mata akal kita hidup, maka akan tergerak untuk berpikir. Bila akal berpikir, artinya akal melihat. Itulah akal yang hidup, akal yang jaga. Kalau hanya mata kepala melihat, hasilnya sedikit, bahkan kadang tertipu. Misalnya melihat gunung dari kejauhan. Dari kejauhan dia melihat gunung itu cantik dan sangat hijau. Padahal setelah dia dekati, tidak seperti itu. Apa yang dilihat oleh mata kepala, kalau akal kuat memikirkannya, maka akan mendapat ilmu. Kalau melihat benda yang hijau, akal yang lalu akan membuat kajian tentangnya. Tetapi yang lebih halus lagi adalah akal dapat melihat benda bukan hanya sekedar yang lahiriah saja, bahkan jauh daripada itu. Itulah yang dapat dikaji oleh para orang arifin billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Sebab karena itulah, bila akal bertambah tajam, makin banyak rahasia alam yang dia dapatkan. Akal itu berperan penting pada kehidupan kita, dan itu pula yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Hewan ada jasad dan ada ruhani, tetapi hewan itu tidak memiliki akal seperti kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Fungsi akal adalah untuk menilai dan mempertimbangkan atau mengkaji sesuatu perkara yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Jadi, jangan salah faham dengan akal. Ingatlah, yang menjadikan akal itu salah dan disalahkan karena akal itu kurang ilmu pengetahuannya. Akhirnya dikatakanlah oleh sebagian orang bahwa untuk mempelajari ilmu ketuhanan jangan menggunakan akal, tetapi gunakanlah nuranimu. Sesungguhnya, biarpun kita mempelajari ilmu hakikat atau ilmu ketuhanan dengan menggunakan nurani, tanpa ilmu pengetahuan yang mendasar tentangnya, maka nurani pun tidak akan bisa menerimanya dan tidak akan bisa memahaminya. Jadi, akal itu membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membantunya di dalam berpikir, memahami sebuah perkara. Setelah akal dan hati sudah dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, dia pasti akan membutuhkan ilmu rasa. Dengan adanya ilmu rasa, maka barulah ilmu pengetahuannya yang datang dari akal dan hatinya bisa lebih sempurna. Disinilah perlunya mata hati. Kalau pikiran tidak didasarkan dengan ruh, mata hati,
maka akan semakin membutakan hati. Ketahuilah olehmu, ketika mata melihat, kemudian akal berpikir, mesti berasaskan ruh. Supaya makin banyak berpikir, manusia makin terasa kehebatan Tuhan, makin terlihat kehebatan ayat-ayat Tuhan. Bila kita sudah sering melakukan itu, maka secara otomatis bila mata melihat sesuatu, hasilnya akan dapat melihat kebesaran Tuhan. Setelah itu, tak perlu berpikir lagi dalam melihat kebesaran Tuhan, cukup dengan langsung merasakannya sampai ke dalam jiwa. Itulah perangnya rasa untuk mewujudkan sesuatu yang dilihat. Pertanyaan: bagaimanakah caranya di saat kita bekerja agar kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab: kalau pengaruh kebesaran Allah sudah sangat terasa ke dalam jiwa kita, maka kita berbuat apa saja akan selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bila kita sedang makan, tiba-tiba ada harimau, apakah rasa ingin makan masih ada? Tentu rasa takut dengan harimau lebih besar mempengaruhi jiwa kita daripada rasa ingin makan. Contoh lainnya, bila kita sayang dengan anak bungsu, tiba-tiba dipisahkan, tentu akan terkenang selalu. Begitu juga sang anak, bila ibunya di rumah sakit, walaupun dia berada di rumah, tentu hatinya teringat dengan ibunya. Pertanyaan: apakah penyebabnya sehingga ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan diri kita lupa untuk selalu mengingatnya? Jawab: kalau ingat Allah itu masih di akal, ketika kita berpikir hal lain, maka ingatan kepada Allah akan hilang. Sebab itulah Allah mesti dirasakan dengan hati, sehingga walaupun akal berpikir, hati kita akan selalu terkenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah olehmu, orang yang sudah mabuk dengan Allah, walaupun dia tertidur sekalipun, dia pasti akan masih terbawa rasa bertuhan. Walaupun fisiknya sudah tidur, tapi rohnya tidaklah tidur. Seperti seorang wali Allah, di dalam tidurnya roh mereka akan tetap terus bertahlil dan tetap akan terus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa itu berperan penting pada diri kita. Pertanyaan: rasa itu kerja siapa? Jawab: rasa adalah kerjanya ruh. Pertanyaan: bagaimanakah cara kerja rasa? Jawab: perasaannya bertukar berdasarkan apa yang dilihat. Seperti contohnya, kalau kita melihat makanan, pasti akan muncul rasa ingin makan. Kalau kita melihat cacing, pasti akan muncul rasa jijik. Kalau kita melihat harimau, pasti akan muncul yang namanya rasa takut, dan seterusnya. Begitulah cara kerja rasa. Dia selalu datang silih berganti atau selalu berubah-ubah. Begitu jugalah dengan rasa bertuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, akan sukar untuk menimbulkan rasa bertuhan. Walaupun kita memiliki sudah banyak ilmu tentang Tuhan, jika rasa tentang Tuhan itu tidak ada, maka kita juga tidak akan bisa merasakan bahwa Allah itu berkuasa. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa dan kita memahami bagaimana kekuasaan Tuhan itu sendiri, barulah sedikit banyak kita sudah merasakan Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa untuk memberi ilmu. Dia berkuasa atas semua apa yang ada di langit dan di bumi, dan lain-lain.
Contoh lainnya, jika kita ingin membuktikan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan, coba rasakan udara atau oksigen yang telah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Lalu cobalah kita tutup mulut dan tutup kedua lubang hidung kita. Tentu kita tidak akan bisa bertahan lama. Di sini kita akan tahu dan merasakan betapa Allah itu sayang dan cinta kepada semua makhluknya. Dia telah memberikan udara atau oksigen dengan gratis kepada kita, namun kita lupa untuk menyadarinya, dan kita lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah akal faham dan tahu bahwa Allah adalah Tuhannya, maka hatinya akan tunduk. Lalu perasaan akan menggerakkan seluruh panca inderanya dan akan segera bersujud kepada Tuhannya. Akal tahu Tuhan itu maha pengasih, rasanya akan menjadi bahagia. Jika akal tahu Tuhan maha pemberi dan hatinya akan ikut meyakininya, maka akan terlahirlah rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika akal dan hatinya tahu dan meyakini bahwa Allah selalu berada di sampingnya setiap waktu, maka akan timbul rasa tiada akan takut dengan sesuatu yang lain, karena hatinya percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamanya.